You've been sending flowers, flowers to me, flowers today. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azati Yani, NIM A1C31955 dari kelas reguler B Pendidikan Fisika Universitas Jambi, Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan melakukan simulasi menggunakan PET simulation, yaitu pada materi hukum Faraday. Adapun pengertian hukum Faraday, hukum induksi elektromagnetik Faraday pertama kali ditemukan oleh seseorang fisikawan Inggris yang bernama Michael Faraday pada tahun 1831. Hukum Faraday merupakan hukum dasar elektromagnetik yang menjelaskan bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet serta sebaliknya. Lalu, hukum Faraday yang pertama. Setiap perubahan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Hukum Faraday kedua. Berbunyi, tegangan GGL induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan flux terhadap waktu. Jadi, setiap perubahan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL yang sebanding dengan kecepatan perubahan flux terhadap waktu. Adapun tujuan dilakukannya simulasi ini yaitu yang pertama, untuk membuktikan bahwa percobaan medan magnet dapat menghasilkan arus induksi. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gerak listrik atau GGL atau induksi elektromagnetik. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan pada PET simulation yaitu galvanometer, lampu, kumparan, medan magnet, serta kawat. Langsung saja kita ke PET simulation-nya. Untuk linknya nanti saya share di deskripsi video ini. Sini kita tinggal mencentang voltmeter untuk galvanometernya, adapun garis magnetnya. Di sini kita menggunakan dua lilitan, yaitu dua kumparan maksudnya, yaitu yang pertama 2 lilitan, kumparan yang kedua yaitu dengan 4 lilitan. Yang pertama kita akan menggunakan magnet kutub utara terlebih dahulu. Kita masukkan dengan kecepatan lambat pada kumparan 2 lilitan. Kita lihat jarum galvanometer dan nyala lampunya. Kita masukkan perlahan. Arah jarum galvanometernya ke negatif dan nyala lampu pun redup. Kemudian kita keluarkan secara perlahan. Nyala lampu redup dan arah jarum galvanometer ke positif. Selanjutnya kita akan memasukkannya dengan kecepatan yang lebih cepat. Nyala lampu agak terang atau lebih terang dan arah jarum galvanometer ke kiri atau negatif. Selanjutnya kita keluarkan dengan cepat. Nyala lampu lebih terang dan arah jarum galvanometer ke sebelah kanan atau positif. Selanjutnya kita akan ke lilitan yang 4 lilitan, kumparan 4 lilitan. Kita yang pertama akan memasukkannya secara lambat dengan kecepatan lambat. Nyala lampu redup dan jarum galvanometer ke sebelah kiri atau negatif. Selanjutnya kita keluarkan secara perlahan. Arah jarum galvanometer ke positif dan nyala lampu redup. Selanjutnya kita akan menggunakan kecepatan yang lebih cepat memasukkan magnetnya. Nyala lampu lebih terang dan arah jarum galvanometer ke sebelah kiri atau negatif. Kemudian kita keluarkan dengan cepat. Nyala lampu terang dan arah jarum galvanometer ke positif. Selanjutnya kita akan menggunakan kutub selatan. Kita cobakan pada kumparan yang 2 lilitan terlebih dahulu, kita masukkan secara perlahan.
nyala lampu redup dan arah jarum galvanometer ke sebelah kanan atau positif. Saat kita keluarkan dengan perlahan, arah jarum galvanometer ke kiri dan nyala lampu pun redup. Kemudian kita akan mencobakan dengan memasukkannya dengan kecepatan yang lebih cepat. Nyala lampu lebih terang dan arah jarum galvanometer ke sebelah positif. Lalu kita keluarkan dengan cepat. Arah jarum galvanometer ke kiri negatif dan nyala lampunya lebih terang. Selanjutnya kita cobakan pada kumparan yang 4 lilitan. Kita masukkan secara perlahan. Nyala lampu terang dan arah jarum galvanometer ke positif. Kemudian kita keluarkan perlahan. Nyala lampu terang dan arah jarum galvanometer ke negatif atau kiri. Selanjutnya kita akan mencoba dengan kecepatan yang lebih cepat. Nyala lampu sangat terang dan arah jarum galvanometer ke positif. Selanjutnya kita keluarkan dengan cepat. Nah, nyala lampu sangat terang dan jarum galvanometer ke sebelah kiri. Baiklah, di sini saya telah menginputkan hasil simulasi yang telah kita lakukan, yaitu yang pertama dengan kutub magnet utara, lilitan kumparan yaitu 2 lilitan dengan gerakan magnet yang pertama masuk, itu arah jarum galvanometer ke kiri. Dan kecepatan magnet yang pertama, kita menggunakan kecepatan lambat, nyala lampu pun redup. Ketika kecepatan magnetnya lebih cepat, nyala lampu lebih terang. Kemudian gerakan magnet keluar, arah jarum galvanometer ke kanan. Dan kecepatan magnet lambat, nyala lampu pun redup. Ketika kita mengeluarkannya dengan lebih cepat, nyala lampu lebih terang. Kemudian pada kutub magnet utara dengan lilitan 4 lilitan, gerakan magnet masuk, itu arah jarum galvanometernya ke kiri. Pada kecepatan lambat, nyala lampunya redup. Dan pada kecepatan lebih cepat, nyala lampunya lebih terang. Kemudian pada gerakan magnet keluar, arah jarum galvanometer ke kanan. Dan pada kecepatan magnet lambat, nyala lampu pun redup. Pada kecepatan magnet lebih cepat, nyala lampu lebih terang. Selanjutnya, pada kutub magnet selatan, lilitan kumparan yang pertama yaitu pada 2 lilitan, dengan gerakan magnet masuk, arah jarum galvanometer ke kanan. Itu berbanding terbalik dengan kutub utara tadi. Dengan kecepatan magnet lambat, nyala lampu redup. Dan jika dengan kecepatan magnet lebih cepat, nyala lampu lebih terang. Kemudian saat kita pada kutub magnet selatan dengan lilitan kumparan 2 lilitan, gerakan keluar, arah jarum galvanometer ke kiri. Dengan kecepatan lambat menghasilkan nyala lampu redup. Dan jika kita mengeluarkannya dengan kecepatan magnet lebih cepat, nyala lampu lebih terang. Kemudian pada 4 lilitan, saat kita gerakan magnetnya masuk, maka arah jarum galvanometer ke kanan. Dan jika dengan kecepatan lambat, maka nyala lampu terang. Dan jika kita memasukkannya dengan kecepatan magnet lebih cepat, maka nyala lampu pun sangat terang. Kemudian saat gerakan magnet keluar pada 4 lilitan, arah jarum galvanometer ke kiri. Dengan kecepatan magnet lambat, maka nyala lampu terang. Jika kecepatannya lebih cepat, maka nyala lampu sangat terang. Lalu dapat disimpulkan dari simulasi yang telah kita lakukan tadi, yaitu yang pertama, ketika magnet digerakkan keluar masuk kumparan, maka jarum galvanometer akan menyimpang. Penyimpangan ini menunjukkan bahwa di dalam kumparan mengalir arus listrik, sedangkan jika magnet didiamkan di dalam kumparan, jarum galvanometer tidak menyimpang atau berada di angka 0. Selanjutnya yang kedua, arus listrik timbul karena adanya perubahan jumlah garis gaya magnet yang mengakibatkan
pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial. Lalu, adapun faktor yang mempengaruhi besarnya GGL atau gaya gerak listrik. Yang pertama yaitu jumlah lilitan. Jika lilitannya semakin banyak, maka tegangan yang dihasilkan lebih besar. Kemudian, yang kedua, itu kecepatan gerak magnet. Jika semakin cepat, maka tegangannya akan semakin besar pula. Yang ketiga, jumlah garis gaya medan atau flux. Jika semakin besar flux yang mengenai konduktor, maka semakin besar pula tegangan induksinya. Baiklah, sekian dari saya mengenai simulasi hukum Faraday menggunakan PET simulation. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.